Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 10 akan membawakan materi tentang Students Level Cognitive Development in Metro City, CASE Method. Oke, sebelum kita masuk ke materi, let me introduce my group's member. Me, Anugrah dan Mawadda as moderator and first speaker, Andi Naura and Ingrilia as second speaker, and last speaker Dea Tonapa. Pendahuluan. 1. Definisi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada perubahan dan peningkatan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah pada individu. Ini merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia. 2. Pentingnya memahami perkembangan kognitif siswa. Pemahaman ini dapat membantu guru dan pihak sekolah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dengan mengetahui karakteristik perkembangan kognitif siswa, pendidik dapat menyesuaikan metode, materi, dan strategi pembelajaran yang efektif. 3. Tujuan studi kasus di kota metro. Untuk mengetahui gambaran perkembangan kognitif siswa di kota metro dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, studi kasus dipilih sebagai metode penelitian karena dapat memberikan analisis mendalam terhadap fenomena perkembangan kognitif di suatu wilayah tertentu. Metode penelitian. Penjelasan mengenai metode kasus, metode penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus. Dalam konteks ini, kasus yang diteliti adalah perkembangan kognitif siswa di kota metro. Populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah seluruh siswa di kota metro dengan sampel yang dipilih secara purposive atau berdasarkan kriteria tertentu, misalnya perbedaan latar belakang, sosial, ekonomi, jenis kelamin, atau lokasi sekolah. Teknik pengumpulan data. Data menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai perkembangan kognitif siswa. Hasil temuan. Gambaran umum perkembangan kognitif siswa di kota metro dapat mencangkup tingkat kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan prestasi akademik siswa secara umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif dapat meliputi faktor internal, kecerdasan, motivasi, dan eksternal, keluarga, sekolah, lingkungan yang berkontribusi terhadap perkembangan kognitif siswa. Perbandingan perkembangan kognitif antara kelompok siswa, misalnya perbedaan perkembangan kognitif antara siswa dari latar belakang, sosial, ekonomi yang berbeda, atau antara siswa laki-laki dan perempuan. Analisis dan pembahasan. Analisis terhadap hasil temuan mengkaji secara mendalam temuan yang diperoleh dan mencari pola atau kecenderungan yang muncul terkait perkembangan kognitif siswa. Yang pertama, pembahasan implikasi temuan bagi praktik pendidikan. Nah, bagaimana hasil studi ini dapat memberikan masukan untuk pengembangan pembelajaran yang lebih sesuai dengan perkembangan kognitif siswa, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Pada poin kedua yaitu kelebihan dan keterbatasan metode kasus. Menjelaskan keunggulan pendekatan studi kasus dalam meneliti perkembangan kognitif siswa secara mendalam, serta keterbatasan-keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, pertama, perkembangan kognitif siswa di kota metro memiliki variasi yang signifikan, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pada poin yang kedua yaitu metode kasus memberikan wawasan mendalam tentang perkembangan kognitif siswa, memungkinkan identifikasi pola dan kecenderungan yang bermanfaat bagi praktik pendidikan. Saran yaitu, yang pertama, guru dan pihak sekolah perlu memahami karakteristik perkembangan kognitif siswa secara individual untuk merancang pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, perlunya perhatian khusus terhadap faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi perkembangan kognitif siswa, seperti peran keluarga dan lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan penelitian lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang perkembangan kognitif siswa di berbagai konteks sosial dan geografi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.